Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat di malam hari yang akan memberkati kehidupan rohani kita semua malam hari ini sebelum kita beristirahat dalam damai sejahtera Allah Bapa. Dan malam hari ini saya akan membahas satu tema yang menarik, di mana tema ini saya berikan judul yaitu bandingkan penderitaanmu. Nah, mengapa saya berikan tema bandingkan penderitaanmu? Seringkali kita ini mengeluh karena hidup kita ini penuh dengan penderitaan. Banyak hal yang kita alami dalam dunia ini selama kita masih hidup. Bahkan rasanya penderitaan itu tidak putus-putusnya dan tidak habis-habisnya. Bahkan penderitaan itu sering terjadi dan mungkin masih terjadi dalam hidup ini. Mari kita bandingkan penderitaan kita dengan apa? Kita baca kebenaran dalam firman Tuhan. Bagaimana seorang rasul yang terkenal, yaitu Rasul Paulus, menemukan kekuatannya di dalam Tuhan, dan pada saat dia menjadi kuat di dalam Tuhan, dia menuliskan satu kesaksian yang tertulis dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Saya akan bacakan ayat ini. Ayat 23, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ayat 24, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ayat 25, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ayat 26, dalam perjalananku aku sering diancam banyak bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27, aku banyak berjerih lelah dengan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ayat 28, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Bagaimana Rasul Paulus bisa tetap kuat di dalam Tuhan? Sudah jelas. Kuncinya adalah seperti yang ditulis dalam surat Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 5. Saya bacakan dulu bagi kita semua. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, itu dia. Satu kata-kata yang memotivasi Rasul Paulus untuk dia bisa tetap hidup di dalam Tuhan dengan kekuatan dan semangat yang luar biasa. Nah, malam hari ini mari kita bandingkan penderitaan kita. Nah, karena judulnya adalah bandingkan penderitaanmu. Mari kita bandingkan. Apakah kita pelayan Kristus? Ya, Rasul Paulus juga seorang pelayan Kristus. Apakah kita mungkin berkata-kata atau mengabarkan Injil atau kita menjadi pelayan Tuhan seperti orang gila? Mungkin belum sampai seperti itu. Tapi Rasul Paulus berkata, aku berkata seperti orang gila. Bahkan lebih lagi. Nah, Rasul Paulus berkata, banyak berjerih lelah. Kita juga berjerih lelah dalam melayani Tuhan. Kita berjuang untuk hidup kita tetap benar, kudus di hadapan Tuhan. Tapi Rasul Paulus berkata, aku banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Nah, ini yang mungkin kita itu sebagian besar dari kita belum pernah mengalami di dalam penjara. Didera di luar batas. Kita juga mungkin belum pernah didera. Kerap kali dalam bahaya maut. Ya, mungkin hidup kita masih jauh dari bahaya maut. 5 kali disesah orang Yahudi. 3 kali didera. Kita mungkin belum pernah mengalami penderitaan seperti itu. 1 kali dilempari dengan batu. Apalagi ini. Kita belum pernah dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Enggak semua orang pernah mengalami karam kapal. Bagaimana sehari terkatung-katung di tengah laut, bagaimana menghadapi bahaya gelombang dan kematian. Kita mungkin belum pernah mengalami hal seperti itu. Dalam perjalanan Rasul Paulus sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan pihak orang bukan Yahudi, bahkan bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Jadi rasanya Rasul Paulus dalam hidupnya itu banyak dikelilingi oleh bahaya. Apakah kita juga seperti itu? Ya, mungkin sesekali lah kita mengalami tantangan atau bahaya dari saudara-saudara palsu. Artinya
Mungkin ada di antara keluarga kita yang benar-benar saudara, tetapi namanya saudara, katanya saudara, tapi tidak menolong dan membantu kita saat kita mengalami kesulitan. Bahkan ada yang mengkhianati. Mungkin kita memiliki seorang teman yang baik, teman dalam perkumpulan, teman yang bisa diajak sharing dan sebagainya, bahkan di kalangan orang Kristen sendiri. Tetapi ada teman-teman yang seperti itu, yang ternyata bukan teman. Mereka malah mengkhianati, mereka malah menusuk kita dari belakang, malah mereka membicarakan kita dengan hal-hal yang tidak baik di belakang kita. Nah, itu masih sebagian kecil, karena Paulus mengalami hal yang lebih luar biasa. Bahkan Rasul Paulus berkata, berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali tidak tidur. Ini menunjukkan bahwa dia memang melakukan pekerjaan pemberitaan Injil dengan sangat luar biasa. Aku lapar dan dahaga, bukan karena memang sedang berpuasa, tapi memang tidak ada makanan dan tidak ada minuman yang harus dimakan dan diminum. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Kali ini Rasul Paulus betul-betul harus berpuasa, karena memang tidak ada yang dimakan, tidak ada yang diminum. Juga mengalami kedinginan tanpa pakaian, artinya seringkali dia hidup di jalan, tinggal di jalan, dan tidak ada tempat yang nyaman untuk dia tinggali, tidur, istirahat. Padahal apa yang dia lakukan, dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusan sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Bagaimana Rasul Paulus betul-betul fokus terhadap panggilannya untuk mengajar kepada jemaat-jemaat Kristus. Dia rela, hidupnya menderita, dia rela disesah, dianiaya, difitnah, dihina, dan seringkali dalam bahaya, hanya untuk supaya Injil Tuhan diberitakan. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita bandingkan penderitaan kita dengan penderitaan Rasul Paulus waktu itu, mungkin tidak sebanding ya. Kita belum ada apa-apanya dibandingkan Rasul Paulus. Tetapi melalui pemberitaan Tuhan malam hari ini, saya ingin sampaikan bahwa jangan kita larut dalam penderitaan kita. Jangan kita berpikir bahwa kita ini mengalami satu penderitaan yang luar biasa berat. Memang dalam hidup ini ada waktu di mana Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi, entah karena kesalahan kita sendiri, entah karena kita dibuat orang untuk akhirnya kita harus menderita, entah karena kesalahan kita atau apapun itu. Mari kita sabar di dalam menjalani penderitaan ini, seperti yang tadi Rasul Paulus katakan. Dan biarlah iman kita tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Saya bacakan ayat terakhir dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka, aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mari kita setia, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan, karena Rasul Paulus bisa menjadi contoh buat kita, bahwa dia adalah seorang rasul yang tetap kuat dalam Tuhan, menyadari bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Justru dalam kelemahanku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saat aku mengalami banyak hal yang dalam penderitaan, penganiayaan atau kesesakan karena Kristus, maka kuasa Tuhan akan nyata. Puji Tuhan, malam hari ini mari kita kuat dalam Tuhan. Mari kita setia dalam Tuhan. Percayalah, mujizat Tuhan masih berlaku atas hidup kita. Berkat-berkatnya disediakan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, bersabar dalam penderitaan, menjalani setiap kehidupan ini dengan kesungguhan dan ketetapan hati yang tetap percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Amin.